Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab As-Sabru 'ala Zaujat. Namun seperti biasa kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada semua orang tua kita, kepada semua guru kita, dengan harapan kita, keluarga kita, anak cucu kita menjadi pribadi yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbi. Ala hadiniya wa ala kunniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah membaca ayat fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Qala al-Imam Al-Alusi rahimahullah. Imam Alusi berkata rahimahullah, semoga Allah memberi rahmat kepada beliau. Wal makna, sedangkan maknanya dari wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a, maknanya adalah fasbiru alaihinna. Fasbiru, maka bersabarlah kalian semua, alaihinna, atas perempuan-perempuan itu, istri-istri itu. Jadi memang laki-laki itu diciptakan untuk mengalah kepada wanita. Memang firmannya Allah begitu. Fasbiru fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Diartikan oleh ulama Al-Alusi, fasbiru alaihin inna, bersabarlah, itu wanita laki-laki. Jadi laki-laki yang baik adalah laki-laki yang selalu mengalah kepada wanita. Itu benar. Kok ketawa? Memang betul begitu. Siapa yang gak kenal dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar jangankan orang, malah setan pun takut kan? Tetapi siapa yang ditakuti oleh Sayyidina Umar? Salah satunya istri. Sayyidina Umar galak, setan lari ketika istrinya bersabda. Ketika istrinya dawuh kepada Sayyidina Umar, Sayyidina nunduk aja kan. Kegarangannya tiba-tiba hilang kan. Garang di depan laki-laki, tapi ayam di depan seorang istri. Itu laki-laki sejati. Kalau ada laki-laki itu garang pada wanita, itu sejatinya bukan wanita, laki-laki sejati. Benar. Jadi laki-laki sejati adalah laki-laki yang takut istri. Tapi biarlah saya tidak terlalu sejati begitu. Tapi memang aturannya begitu. Fasbiru alaihin inna, bersabarlah kepada wanita. Kenapa kok bersabar pada wanita? Di dalam hadisnya kan begini, al-markhuliqat min dila'in, wanita-wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Idastadda alaiha inkasarot, sabda Rasul. Ketika engkau keras kepadanya, maka dia akan patah. Itu wanita. Sekarang ngomong A, nanti 5 menit lagi sudah AB. Itu cewek itu. Kalau cewek begitu, cowoknya nggak sabar, apa yang terjadi? Ampleng kan gitu kan. Nanti kalau cewek kasarin sedikit, sudah kata-kata mutiaranya keluaran.
Udah gak selesai-selesai itu. Ketika dia sangat patah, maka dia patah. Apa itu patah? Ya bisa jadi dia melanggar sampai melanggar pada syariat. Bisa jadi kan banyak penelitian tentang yang Haji Doli Surabaya yang sudah bubar itu loh. Ngerti Doli? Tempat lokalisasi Surabaya yang sekarang alhamdulillah sudah bubar. Banyak penelitian yang mengatakan yang ada di sana itu diantaranya karena patah hati dengan cowoknya. Itu yang cewek. Maka kalau cewek itu ada yang namanya penyakit baby blues, ngerti baby blues? Nah, kan saking capek, saking cintanya pada anak, bisa nyakitin anaknya. Itu kan satu nggak masuk akal kan. Cinta tapi nyakitin orang yang dicintai itu cewek. Kalau cowok nggak mungkin cinta terus anaknya dia nggak mungkin. Yang tega itu cewek. Ya memang gitulah karakter cewek. Maka oleh Allah seorang cowok harus fasbiru alaihinna, sabar, lu sabar. Ketika Anda sabar maka muncullah sifat misogisme, kasih sayang dari cewek yang ada. Kalau sudah Anda dapat hatinya, jangankan minta, Anda ditawari saudara. Iya kan? Anda akan ditawari. Mau kopi, mau teh, silahkan Anda sendiri kan. Itu cewek ini. Maka fasbula tufariquhunna likarahati nafsi wahdaha. Wala tufariquhunnah, dan hendaknya kalian tidak memisah atau tidak menceraikannya likarahatin nafsi wahdaha, karena kebencian jiwa, wahdaha hanya benci saja. Artinya begini, misalnya Anda mempunyai hubungan istri, jangan karena Anda tidak suka kepada istrinya terus Anda moro-moro langsung memutuskan hubungan, jangan. Demikian juga perempuan, jangan hanya Anda tidak suka, marah saja karena jiwanya lagi marah, moro-moro langsung kita cerai, kita putus, you and me and misalnya, you me and misalnya, nggak boleh itu. Sekali marah sekarang, putus sekarang, jangan. Kenapa begitu? Karena nafsunya begitu itu. Beda dengan anak sekarang kan. Sekarang marah, sekarang putus. Itu generasi Z itu begitu. Maunya instan aja kan. Kalau cinta sekarang aja kan. Nah, iya kan, kalau cinta sekarang sudah harus nembak. Kalau benci sekarang harus putus, suka instan. Itu cewek, itu zaman now itu begitu. Padahal itu nggak baik. Kata pepatah Arab itu kan begitu, al-ajalatu minas syaitan. Sifat keburu itu perbuatan setan. Maka jangan keburu, mau ngambil apa-apa, jangan mau ngambil putusan langsung putus tanpa pikir, jangan. Harus dilandaskan pada pemikiran yang matang. Karena jiwa itu ya begitu. Nafsu itu yang begitu, pengen gerusa-gerusu, itu nafsu itu. Kalau gerusa-gerusu jatuhnya pada suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh dirinya sendiri tidak diinginkan, apalagi oleh syariat. Maka mengambil putusan jangan gerusa-gerusu. Kalian juga begitu. Jangan tidak WA sekali, oh kita nggak usah tunangan, capek tunangan sama kamu. Itu salah itu. Gitu ya. Jangan gerusa-gerusu biar tidak ruwet. Fala'alla lakum fima takrahunahu khairan katsira. Fala'alla lakum, bisa jadi lakum, kalian mempunyai fima, di dalam apa, takrahunahu, di dalam apa yang kalian benci, khairon katsira, sesuatu kebaikan yang sangat banyak. Artinya apa? Bisa jadi
sesuatu yang kalian benci dari istrimu itu oleh Allah di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Seperti kemarin Anda santriwati al-asrama ini misalnya dilamar oleh cowok gendut irengan, benci banget itu misalnya. Jangan benci dulu, bisa jadi karena dia gendut, karena dia jelek, karena dia ireng, Anda jadi bahagia. Bisa jadi kan? Ya minimal misalnya Anda mau kuliah, Anda mau kerja, di rumah enggak ngapa-ngapain dia kan? Karena enggak ada orang yang mau, hanya kalian yang mau kan? spesial untukmu itu. Itu kan ya? Demikian juga yang cewek, yang cowok. Misalnya Anda oleh Allah ditakdirkan, nauzubillah kan ya, ditakdirkan dapat cewek gendut, kan, wireng, cerewet lagi kan, ngentutan lagi ya itu masya Allah kan sempurna itu kan, dan diterima saja. Bisa jadi karena Anda punya gendut, punya istri hitam cerewet kan, bisa jadi hidup Anda jadi tenang kan, mau kerja nggak pikiran di rumah. Gak ada yang mau, jangankan orang, kuntilanak aja gak mau. Kan hidup tenang kan, hidup tenang. Itu guyonannya. Tapi memang begitu, bisa jadi Anda tidak suka istri saudara yang cerewet, bisa jadi karena cerewet itu Anda jadi baik. Bisa kan? Contoh begini, kalau Anda tidak mempunyai istri cerewet, maka Anda akan keluar terus. Di luar banyak temannya. Kan bisa begitu. Karena Anda mempunyai istri yang cerewet, gendut, Anda nggak mau keluar. Kenapa? Karena kalau Anda keluar nanti pas datang tambah pusing kan, nggak bisa tidur karena istrinya ngomong aja. Bener nggak kira-kira? Secara logika aja lah. Makanya menurut ulama ini, fala'allalakum fima takrahunahu khairan katsira. Bisa jadi apa yang engkau benci itu di dalam sana ada kebaikan yang banyak. Istri yang gendut tapi primpang, istri yang gendut makannya sedikit kan, nggak butuh beras banyak kan, enak itu. Uang 100.000 kalau yang cantik cukup nggak itu? 1 bulan, 1 hari. Gak cantik ini kan. Oh itu 1 hari 50.000. Kalau gendut mau diginikan tetap aja gendut kan, cukup 20.000. Aman kan. Sisanya buat rokok kan, emang. Enak kan. Hidup itu enak sekali kalau nggak terlalu. Makanya jangan terlalu menuntut terhadap hidup ini. Syukurin apa yang ada, karena di dalamnya itu banyak kebaikan. Kebaikan itu bukan dari apa yang kita punya, bukan. Tapi kebaikan itu ada bagaimana kita mensikapi apa yang kita punya. Itu baik. Benar gak? Menurut penelitian siapa itu? Orang mana itu? Orang Israel yang buku terlaris itu. Orang kaya itu, ya, orang kaya itu belum tentu dia bahagia itu. Kenapa begitu? Karena dia ingin selalu melanggengkan kekayaannya. Betul nggak? Betul. Karena dia kaya maka dia eman untuk kehilangan nyawanya. Karena kalau nyawanya hilang maka dia tidak merasa kaya lagi kan. Maka dia berusaha untuk mencari obat supaya dia panjang umur. Ya, karena umur itu menuntut sel itu semakin rendah, maka dia cari obat lagi, cari terapi lagi supaya sel-sel selalu diperbarui, tua tetap segar bugar. Benar gak? Tetap begitu itu. Bosnya Google katanya begitu. Jadi dia mencari terus supaya dia immortal. Apa itu immortal? Jadi hidup selamanya. Dan itu tidak akan pernah ketemu. Otomatis bahagia itu ada di mana? Dari harta atau ada di hati? Ada di hati. Sabda Rasul, al-ghina ghinal qalb. Sabda Rasul.
Kaya itu ada di hati. Betul itu. Bisa jadi yang ada di mana itu merasa bahagia karena merasa kaya. Bisa jadi orang yang mobilan menjadi pejabat kan, dia nggak merasa bahagia. Kenapa? Karena takut jabatannya hilang. Kan begitu. Pusing aja. Sampai anaknya dia nggak jadilah. Lanjut. Fa innan nafsa rubbama takrahu bima yuhmad. Fa innan nafsa, karena jiwa, sesungguhnya jiwa, rubbama takrahu ma yuhmad, bisa jadi takrahu ma yuhmadu, membenci sesuatu yang seharusnya disyukuri. Kan jiwa begitu kan? Bisa jadi jiwa itu tidak membenci sesuatu yang seharusnya disyukuri. Misalnya apa? Misalnya Anda mempunyai seorang suami yang soleh tapi tidak romantis. Nah, pilih mana? Suami soleh tidak romantis, suami tidak soleh tapi romantis. Oh, bohong itu. Oh, yang soleh itu bohong itu. Hanya di sini aja, ya Pak soleh aja Pak. Tapi kalau nggak romantis, suami apa kan? Mending pacar saya dulu itu kan, kayak begitu. Tapi itulah jiwa. Bisa jadi jiwa itu menyukai sesuatu yang membenci sesuatu yang seharusnya disyukuri. Ada cowok ini oleh Allah ditakdirkan mempunyai istri yang nerima, tapi tidak kreatif. Nerima tapi tidak kreatif. Apa itu? Tidak kreatif itu misalnya pakaian ya pakaian itu aja. Tapi dikasih uang 10.000, iya. Dikasih uang 20.000, iya. Tapi kalau diajak ke pasar tidak nyolek, dandanannya biasa aja kan. Ada yang benci tuh, apa masa punya istri nggak bisa dibawa kondangan. Nah, itu kan. Padahal itu kan bagus tuh. Itulah jiwa. Karena jiwa itu kalau menurut ini kan jiwa itu kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Seorang yang terlahir itu lahir fitrah baik, tapi lingkungannya yang membuat dia tidak baik. Artinya apa? Artinya bisa jadi orang yang istrinya yang tidak suka dandan itu dia dipengaruhi oleh lingkungan yang biasa bergaul dengan mahasiswi UTM. Iya kan? Kalau mahasiswi UTM kuliah kan pakai gincu. Terus ngapain ada kuliah pakai gincu? Pakai skincare kuliah, pakai eyeshadow kan? Nah, terus emang kalian nggak mau kuliah itu mau kucing berjalan? Apa itu kucing berjalan? Catwalk kan itu kan kucing berjalan itu catwalk. Emang mau jadi kucing berjalan kalian? Catwalk itu kan? Nah, itu kan disukai, padahal itu tidak baik kan? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Orang berpamer-pamer kepada bukan suaminya adalah perbuatan tidak terpuji. Maka kalau cewek itu digoda, jangan nyalain yang menggoda. Kenapa? Suruh siapa? Soleh ya kepada bukan suami. Ditimba tidak jadian, bisa jadi kan? Itu kan, itu jiwa. Demikian juga wa tuhibbu ma huwa bi khilafih. Dan terkadang jiwa itu mencintai sesuatu yang sebaliknya. Apa maksudnya? Kadang jiwa itu suka sesuatu yang seharusnya dibenci. Contohnya apa? Contohnya sering keluar malam, itu kan kepelting kan? Peltim setelah keluar di sini nggak pulang ke asrama, pulangnya ke temannya kan? Nah, itu nggak baik itu kan? Ngapain di peltim? Tapi kenapa kok peltim full dengan anak UTM kalau malam? Nah, itu kan makanya jiwa itu terkadang menyukai sesuatu yang harus
dibenci. Itu jiwa. Kenapa kok jiwa itu suka pada yang dibenci, benci kepada yang harus disukai? Karena tontonannya adalah tontonan yang menuntun pada sesuatu yang tidak baik. Sukanya Korea, itu kan? Apa itu istilahnya Korea itu? Drakoran. Nggak ada drakor ganteng, nggak ada. Yang nggak ada cantik, betul nggak? Iya kan? Saya nggak heran itu. Mending Shahrukh Khan, Umar Khan, Shahrukh Khan. Mending itu kan, cakepnya kan ganteng kan, gagah. Kalau drakor kan gantengnya cantik, bukan cakep, cantik. Pakai lipstik lagi. Nggak beres itu. Pokoknya yang suka Korea itu pikirannya sudah nggak beres. Iya kan? Iya kan? Masa cowok pakai lipstik? Makanya kan gak heran kalau di UTM ini ada cowok pakai lipstik. Karena sukanya drakor. Benar nggak? Drakor disukai. Gitu kan? Falyakun matmahal nazrah, falyakun matmahal nazri ma fi khairun wa salahun duna ma tahwal anfus. Falyakun, maka hendaknya kalian matmahal nazri, memusatkan pandangan, ma fihi khairun, terhadap sesuatu fihi yang di dalamnya khairun, kebaikan, wa salahun, dan kebagusan, duna ma tahwal anfusu, selain apa yang diinginkan nafsu. Jadi nasihat Imam Al-Alusi ini apa? Hendaknya kalian fokus kepada yang positif saja. Maksudnya begini, misalnya pasangan Anda gendut, wireng, cerewet, di depan tampak seperti bis, dari samping kan tampak seperti kontainer kan. Maka solusi kita apa? Fokus kepada kebaikannya. Oh, yang gendut-gendut tidak butuh raket banyak. Itu benar. Demikian juga yang cowok, yang cewek. Oh, cowoknya gendut, wireng, nggak apa-apa, gendut tapi manis. Gitu kan? Rekeningnya lancar kan, gitu kan? Lo bener, fokus kepada yang baik. Karena kalau fokus kepada yang baik, insya Allah sesuatu yang jelek akan ditutupi oleh sesuatu yang baik. Kenapa kok begitu? Karena tidak ada manusia yang sempurna baik terus. Camkan itu. Saya ulangi. Kenapa kok fokus yang baik? Tidak ada manusia yang sempurna baik. Saya camkan itu. Biasanya kan Gen Z itu, oh saya begini, maka pasangannya saya ini harus begini. Padahal tidak ada manusia yang sesuai dengan kriteria Anda. Benar kan? Tidak ada itu. Misalnya, demikian juga cowok, saya ini sudah sarjana. Saya anaknya orang kaya, saya harus punya cantik, kaya. Ya kalau ada yang cantik, kaya, nggak mau sama kamu, kan gitu. Benar nggak? Cowok, cewek juga begitu. Jangan merasa cantik, saya juga harus cantik, cakep, kaya, mobilan. Ya nggak akan mau dengan kalian. Maka fokus kepada yang baik. Gitu, misalnya pandangan Anda ini, ya fokus ke yang baik. Misalnya jelek, wajar karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau sudah begitu insya Allah langgeng sentosa. Jam berapa? Jam 8.13. Oh masih lama. Wa nakir say'an khairan wa wasfahu bima wasafah. Wa nakir say'an, dan
dan fokuslah timbanglah sesuatu khairan dan kebaikan, wa wasafahu bima wasafahu, dan mensifati sesuatu dengan sifatnya, mubalaghatan fil hamli ala tarkil mufaraqati wa ta'miman lil irsyad, nakkaroh masalah wa nakkaroh syai'an khairan wa wasafahu bima wasafahu mubalaghatan fil hamli ala tarkil mufaraqati wa ta'miman lil irsyadi. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wala wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an itu sebagai mubalaghatan fil hamli, sebagai bentuk penekanan yang kuat fil hamli ala tarkil mufaraqati, untuk selalu menghindari dari perpisahan. Jadi begini, kenapa Allah itu berfirman begitu? Kenapa? Karena supaya Allah menekankan kepada hambanya supaya tidak terjadi perpisahan, perceraian. Itu. Walidha ustudilla bil ayati ala anna talaqa makruhun. Walidha, oleh karena itu ustudilla bil ayati, diambil dalil bil ayati, dengan dalil itu ala anna talaqah, atas sesungguhnya talak makruhun, itu makruh. Jadi dari ayat itu, tolak itu, perceraian itu, putus itu adalah hukumnya makruh, tidak boleh. Makruh itu tidak baik, ya. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zawja ila an-nadhri fi ma lada min mahasina wa sifatin karimatin ghayra ma fiha mimma yakrahu. Wada'a, dan Rasulullah, wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'a, dan Nabi mengajak az-zawjah, ke suami, ilan nadhri, untuk melihat fima, di dalam sesuatu, lada zawjihi, di dalam sesuatu milik istrinya, mim mahasinah, dari kebaikan-kebaikan. Artinya Pak Rasulullah menganjurkan kepada suami untuk melihat sesuatu yang baik daripada istrinya. Jangan lihat jeleknya. Istrinya gendut, ngorokan, gak apa-apa ngorok, anggap aja alarm kan. Anggap aja itu alarm supaya Anda sholat tahajud. Ngorokan, gak apa-apa, ambil wungkul lah. Gak bisa bayangkan saya. Nauzubillah ya. Tapi kalau Anda begitu ya ambil yang baik-baik saja. Itu benar tuh. Wasifatin karimatin, dan sifat-sifat yang mulia. Jadi sifat yang agung itu ya dilihat. Jangan lihat yang Anda benci. Kalau Anda lihat yang dibenci, jangankan orang cantik, jangankan orang jelek, cantik pun kalau dilihat jeleknya pasti dapat. Ada istilah, ada cerita ini. Siapa ya? Hamka. Ada orang itu ngatur kepada Hamka, wahai Hamka, kalau tidak salah ya Hamka ya. Aduh, Pak Hamka, kenapa di Mekah itu banyak orang-orang yang melanggar agama, pakaiannya begini, anunya begini. Apa jawabannya Hamka? Ya, kalau Anda mencari sesuatu yang jelek, pasti dapat. Coba Anda cari yang baik. Iya, kita ke Mekah kan, bayangan kita Mekah itu kan Islami banget kan ya. Wes surga tok ini. Coba Anda ke Mekah, ya dapatlah yang aneh-aneh, bahkan yang katoannya pekanannya banyak itu. Tapi bukan di Mekahnya, mungkin di Jeddahnya, di luar tanah haramnya, mungkin banyak. Bahkan tukaran, saya lihat sendiri itu tukaran di tanah haram, itu tukaran. Ya artinya apa?
fokus kepada yang baik, jangan cari yang jelek. Kalau Anda cari yang jelek ya pasti dapat. Iya kan? Pasti dapat. Jangankan kita, sahabat, cari jeleknya dapat. Jangankan sahabat, Rasulullah sama orang yang tidak benci Islam, ada dicari jeleknya dapat nggak? Dapat. Contohnya apa? Rasulullah nikah lebih satu kan? Poligami kan? Apa orang yang benci itu? Ngomongnya, oh Rasulullah apa itu? Roba rapi, apa istilahnya itu? Wedoan. Wedoan. Kan? Begitu kan? Itu jadi negatif nggak itu? Negatif. Maka fokus kepada yang baik. Rasulullah kalau orang yang benci dicari jeleknya, ya dapat versi dia kan? Itu. Padahal Rasulullah poligami bukan untuk itu. Rasulullah poligami untuk dakwah. Mari, maka oleh sebab itu mari kita tingkatkan dakwah meniru Rasulullah. Benar nggak? Rasulullah berpoligami bukan untuk pemenuhan seks, bukan, tapi untuk dakwah. Maka saya sarankan mari kita meniru Rasulullah berdakwah. Benar enggak? Tuh. Saya enggak menyuruh poligami, nyuruh berdakwah. Iya, saudara. Masa enggak? Kalau enggak saya turun ini. Ghair ma fiha mimma yakrahu, selain apa fiha dalam istri itu mimma yakrahu, dari sesuatu yang dibenci. Jadi jangan fokus, jangan cari kejelekannya. Kenapa? Karena Anda juga belum tentu baik. Ini terutama sifat cewek ini. Cewek itu kalau membicarakan kejelekan orang lain, Masya Allah, benar gak? Masya Allah, waduh ini gini. Padahal dia sendiri persis dengan yang diomongkan, benar gak? Ini kelakuannya cewek ini, gak tahu cewek ini kok gak sadar-sadar. Gitu pingin suami ganteng, kaya raya, soleh. Itu cewek. Tapi ada cowok begitu, ya banyak juga. Tapi nggak sebanyak cewek. Memang cewek begitu. Maka laki-laki oleh Allah disuruh sabar kepada cewek, harus sabar. Rawal Imam Muslim fi sahihihi, Imam Muslim menceritakan di dalam kitab sahihnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga ridha besar Allah anhu, da Imam Muslim Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan, janganlah membenci seorang mukminatan kepada mukmin perempuan. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan. In kariha minha khuluqan radiya minha akharuh. In kariha minha, apabila dia benci minha dari perempuan itu, khuluqan akhlaknya, radiya minha akharuh, maka ridholah minha dari perempuan itu al-akharuh yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, seorang laki-laki jangan membenci terhadap salah satu sifat perempuan itu. Kenapa begitu? Kalau Anda membenci terhadap salah satu sifat jelek dari perempuan, maka hendaknya kalian ridho atau suka terhadap akhlak yang lain. Kenapa kok begitu? Ya, seperti yang saya omongkan, bahwa tidak ada manusia, cewek ataupun cowok yang mutlak baik. Oke? Demikian juga tidak ada wanita ataupun cowok yang mutlak jelek.
Orang jahat pasti ada sisi baiknya. Orang baik mesti ada sisi jahatnya. Oleh sebab itu kalau Anda mempunyai hubungan, fokus kepada sisi baiknya. Kecuali sisi jahatnya itu melanggar agama, itu baru kita harus mempertimbangkan lagi. Selama sisi baiknya tidak melanggar pada aturan agama, maka hendaknya kita fokus kepada sisi baiknya. Cerewet itu biasa, tapi kalau sudah mukul, itu beda lagi. Paham ya? Cowok itu pelit, cowok itu suka jarum super, itu biasa. Apa itu jarum super? Jarang pulang, suka pergi. Nah, itu biasa itu. Tapi kalau enggak jarang pulang, sering pergi enggak pulang-pulang, baru itu biasa. Luar biasa. Baru ditinjak lanjuti. Jarum super itu biasa. Jarang pulang, jarang pulang, suka pergi, itu biasa itu. Selama tidak melanggar agama, misalnya kerja lembur, itu biasa. Jangan dipaitu, jangan diomong. Sudah kerja lembur, pulangnya dicereweti lagi. Bisa jadi dia jarum nggak pulang-pulang. Bisa jadi begitu. Maka ketika suami itu begitu, dimaafkanlah, karena dia begitu masih ada sisi baiknya. Apa itu sisi baiknya? Pulang bawa dolar, kan begitu. Pulang bawa dolar, gitu. Demikian juga cowok, istri cerewet, nggak apa-apa, kan? Ambil sisi baiknya, karena Anda juga tidak sesempurna yang diinginkan istri, demikian juga si cewek tidak sesempurna yang diinginkan suami. Saling pengertian itu adalah kuncinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salah benarnya saya mohon maaf. Mari kita lanjutkan untuk 1 tahun. Kemudian semoga panjang umur. Amin. Nah, ya, jadi pesan saya, jadilah orang yang jangan super. Jadilah orang yang mendahulukan berpikir sebelum bertindak. Pikir dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Ya. Satu. Yang kedua, jadilah orang yang tengah-tengah. Karena yang tengah itu yang enak. Benar. Jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri, tengah saja. Tengah, insya Allah jadi orang selamat. Doa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.